Halo guys, kembali lagi di channel Behold ya. Kali ini kita akan bahas episode terbaru Pokemon Horizon dan tentunya juga akan bahas episode selanjutnya. Mohon maaf ya guys ya, agak pilek ini. Ketika hendak bertarung melawan Yellow Blast, Roy dan Uroto harus mengalahkan dua trainer misterius dulu. Setelahnya barulah mereka melawan Yellow Blast lagi. Selain itu, kita juga diperlihatkan petualangan Liko dan kawan-kawan di Blueberry Academy. Roy dan Naruto harus bertarung melawan Kono Ester dan Soyude Shinobi sebelum menantang Yellow Blast. Naruto percaya bahwa bertarung bersama Sableye di sini akhirnya akan bantunya memahami apa artinya dirinya bagi Sableye, dan pada akhirnya membantu mereka menguasai Mega Evolution. Sepertinya Naruto benar-benar mengikuti perkataan Master Mayonnaise. Pertarungan dimulai dengan Escavalier yang menahan serangan dan memberikan celah bagi Excelgor untuk maju dan menyerang. Kombinasi yang sangat bagus antara bertahan sambil menyerang. Strategi itu berjalan sangat baik di sini guys ya. Tambah lagi, kita bisa melihat Pokemon selain Green Ninja yang menggunakan Water Shuriken untuk pertama kalinya di anime juga menjadi kejutan yang keren. Boruto dan Sableye sempat bertindak ceroboh, memaksa Roy dan Crocalor turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Pada titik ini, Roy benar-benar mencoba mendorong Boruto agar mau bekerja sama sebagai tim. Namun Boruto malah kehilangan fokus, meninggalkan Roy dan Crocalor untuk menahan serangan dua lawan sendirian sampai dia bisa kembali tenang. Untungnya Crocalor tampil luar biasa, menghadapi dua lawan itu dengan gerakan menghindar dan benturan yang mulus. Melihat Roy dan Crocalor bertarung dengan selaras, akhirnya membuat Roy menyadari masalah sebenarnya. Selama ini dia selalu fokus pada dirinya sendiri. Alih-alih berusaha selaras dengan Sableye, dia menyadari bahwa tujuannya seharusnya bukan menjadi yang terkuat untuk dirinya sendiri, melainkan membantu Sableye menjadi yang terkuat. Dan ketika itu terjadi, Sableye lah yang akan bantu Naruto mencapai gelar tersebut. Sekarang perkembangan karakter Naruto jauh lebih matang. Dia akhirnya memahami alasan balik keinginannya untuk menjadi yang terkuat, yaitu untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Crocalor dengan cerdik memancing Escavalier mendekat, menjebak tangannya di dinding, lalu mengakhirinya dengan serangan flamethrower. Namun ketika Excelgor mencoba menyerang Crocalor dari belakang, Sableye datang menyelamatkannya. Naruto dan Sableye menggunakan taktik yang sama digunakan oleh Roy dan Crocalor. Sebuah momen penutup yang sempurna. Reaksi Naruto setelah menang terasa sangat tulus, begitu ekspresif dan juga bahagia. Tapi begitu Roy menyadarinya, dia langsung berusaha bersikap tenang. Dengan demikian, Roy dan Naruto dipersilakan untuk menghadapi Yellow Blast. Begitu pertarungannya dimulai, Yellow Blast langsung bergerak cepat. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap dari pandangan mata, lalu muncul di sisi lain dengan kecepatan yang luar biasa. Namun kali ini, Crocalor dan Sableye sudah lebih siap. Mereka berhasil membaca arah serangannya dan mampu menghindar, meski dengan jarak yang sangat tipis. Berkat pengalaman dari pertarungan sebelumnya, mereka mulai bisa memprediksi pola serangan Yellow Blast. Tapi yang jadi masalah, kecepatan Yellow Blast terlalu ekstrim. Jika dia terus menyerang tanpa henti, cepat atau lambat mereka pasti akan kena pukul. Dan benar saja ya guys ya, Yellow Blast akhirnya berhasil menembus pertahanan itu. Satu serangan telak membuat Crocalor terhempas keras ke tanah. Dan yang jadi masalah lagi, bagaimana caranya mengatasi kecepatan Yellow Blast yang luar biasa itu. Kalau untuk itu, Roy menyarankan untuk meng-counter di saat Yellow Blast mendekat. Tapi strategi ini beresiko besar. Jika gagal, mereka bisa kalah dalam sekejap. Namun Roy yakin Naruto dan Sableye pasti bisa. Mendengar itu, kepercayaan diri Naruto pun mulai meningkat lagi. Ucapan sederhana itu membuat Naruto kembali bersemangat. Dia menatap Sableye dengan mata penuh keyakinan. Namun kenyataannya tidak segampang itu. Yellow Blast masih terlalu tangguh dan bisa menjatuhkan Sableye. Seketika Sableye pun mulai gemetar ketakutan. Namun Naruto menyemangati bahwa dia tidak pernah sendirian. Ada Naruto yang selalu bersamanya. Disinilah keduanya mulai bersinar dengan aura ungu, air yang selaras dengan sempurna. Ini mengingatkan kita dengan aura yang juga dimiliki oleh Es dan Lucario. Namun bukan berarti hanya Es saja yang bisa mengaktifkannya. Kemungkinan semua trainer dan Pokemon yang telah mencapai hubungan yang paling kuat akan mampu mengakses bentuk ini. Dalam dunia Pokemon, sudah dijelaskan bahwa semua makhluk hidup memiliki aura, baik manusia maupun Pokemonnya. Hanya saja kebanyakan dari mereka tidak menyadarinya dan tidak bisa mengendalikannya. Setelahnya Naruto pun mengaktifkan Mega Evolution, mengubah Pokemonnya menjadi Mega Sableye. Ketika Yellow Blast hendak menyerang lagi, Mega Sableye bisa menangkisnya dengan mudah. Naruto kemudian merintahkan Mega Sableye Shadow Sneak, berhasil memukul mundur Yellow Blast.
Untuk pertama kalinya, Uruto mampu mengimbangi kekuatan lawannya. Alangkah senangnya Uruto karena bisa mengakses Mega Evolution. Roy juga senang dengan perkembangan Uruto. Sementara Master Mayonnaise sangat bangga karena perasaan yang terhubung itu akhirnya memicu terjadinya Mega Evolution. Sekarang Uruto yakin dia bisa mengalahkan Yellow Blast. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama. Yellow Blast malah mengumpulkan kekuatan dan melepaskan Blast Cannon yang sangat kuat. Dia bertekad untuk bertarung dengan sungguh-sungguh. Uruto kemudian memberitakan Mega Sableye Power Gem. Tapi karena berliannya terlalu berat, dia pun kesulitan mengangkatnya. Yellow Blast langsung menyerang lagi, membuat Mega Sableye sempoyongan. Untuk mengatasinya, Mega Sableye menggunakan Aerial Light, membuat Yellow Blast terpaku sesaat. Inilah momen penentu ya guys ya. Tapi semangat juang Yellow Blast begitu besar. Dia mematahkan Apex Stone itu dan langsung menerjang Mega Sableye, menghantamnya hingga kembali ke bentuk normalnya. Alhasil Sableye pun sudah tidak sanggup lagi berdiri. Kini hanya tersisa Roy dan Crocalor untuk menuntaskan pertarungan. Dan akhirnya setelah sekian lama, Roy dan Crocalor mulai bernyanyi lagi. Ketika keduanya bernyanyi, tubuh mereka tiba-tiba bersinar dengan aura merah, membuat Yellow Blast sedikit terkejut. Di sini lagi-lagi kita diperlihatkan dengan kemampuan aura. Roy dan Crocalor begitu selaras sampai-sampai aura mereka pun menyatu. Adegan ini benar-benar identik dengan cara para pengguna aura digambarkan di masa lalu. Seolah kekuatan aura memungkinkan Roy untuk membaca segala sesuatu di sekitarnya, melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Auranya beresonansi dengan aura Crocalor dan Shiny Lucario. Rasanya seperti Roy benar-benar menggunakan aura itu dalam pertarungan. Bagi Roy, aura itu bukan sekedar simbol ikatan visual dengan Crocalor, tapi benar-benar kendali penuh aura. Menurutku ini menunjukkan bahwa Roy bisa membaca dan memanfaatkan aura untuk keuntungannya dalam pertempuran. Dan ada juga teori yang mengatakan bahwa Roy juga mempunyai kemampuan aura seperti Ash. Sebenarnya banyak juga yang protes karena Roy sekarang hampir mirip terlihat seperti Ash. Tapi karena sekarang Ash sudah tidak tampil, sebenarnya tidak ada salahnya kalau spotnya diambil oleh Roy. Dan lagi belum tentu juga Roy bisa menggantikan Ash. Ash tetap Ash dan dia akan menjadi legenda selamanya. Dan lebih anehnya lagi, Roy mengaktifkan Mega Evolution pada Pokemon yang bukan miliknya. Ini melanggar semua aturan Mega Evolution. Seharusnya hal itu tidak mungkin terjadi. Biasanya fans akan protes seperti itu. Tapi di sini semuanya terlihat pas dan sempurna. Meskipun Roy tidak memiliki sejarah panjang dengan Shiny Lucario, sangat jelas bahwa keduanya benar-benar selaras di sini. Shiny Lucario merasakan aura Roy dan semangatnya. Sebaliknya, Roy juga merasakan aura Shiny Lucario. Aura mereka terhubung dan tersinkronisasi dengan sempurna. Kita tahu bahwa aura dapat meningkatkan kekuatan dan potensi Mega Evolution. Itulah cara Ash mendapatkan Mega Stone untuk Lucario. Jadi kalau menurutku tidak terlalu berlebihan untuk menganggap bahwa aura Roy dan Shiny Lucario yang saling beresonansi bisa munculkan keajaiban Mega Evolution yang seharusnya mustahil itu. Ini seperti momen Mega Evolution bertenaga aura yang sempurna, membuktikan bahwa Roy dan Shiny Lucario memang ditakdirkan untuk menjadi partner. Setelahnya Roy meritakan Crocalor Flamethrower full power. Sementara Yellow Blast melancarkan Blast Cannon untuk menangkisnya. Namun dengan kekuatannya semakin meningkat, Crocalor berhasil menerobos pertahanan Yellow Blast, sehingga Yellow Blast kembali ke bentuk normalnya dan akhirnya tumbang tak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Roy menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan Yellow Blast. Semua yang terjadi dalam adegan ini luar biasa ya guys ya. Mulai dari musik, animasi, koreografi pertarungan, dampak emosional, hingga pembangunan ceritanya. Sebuah karya yang luar biasa mantap. Mungkin ini adalah salah satu momen paling keren di seluruh seri Pokemon Horizon. Sebuah kemenangan mustahil yang lahir dari aura dan Mega Evolution. Seluruh episode ini tentang mencapai hal yang tidak mungkin, menjadikan yang mustahil menjadi nyata. Roy dan Crocalor sangat gembira merayakan kemenangan mereka. Dan Master Mayonnaise mengungkapkan bahwa semua yang terjadi selama ini adalah bagian dari rencana besar pelatihan Mega Evolution. Dan ini cara yang sangat kreatif untuk melatih trainer Pokemon yang ingin meningkatkan kemampuannya. Yellow Blast tiba-tiba menunduk di hadapan Roy dan Crocalor, seperti minta diajarin gimana caranya bertarung yang baik dan benar. Dilihat dari tingkah lakunya yang imut, sepertinya Yellow Blast ingin ikut dengan Roy. Alasan Yellow Blast selama ini menetap di Maya Palace adalah ingin bertambah kuat dan meningkatkan kemampuannya dengan melawan para penantang. Yellow Blast kagum pada kekuatan mereka dan ingin bergabung dalam tim mereka. Akhirnya kita bisa melihat sisi lain dari Shiny Lucario yang terkenal sombong dan sok cool. Ternyata dia juga bisa jadi anjing kecil yang imut dan penurut.
Dari dulu sebenarnya sudah penasaran bagaimana sifat aslinya Shiny Lucario. Dan ternyata di episode kali ini diperlihatkan kalau Shiny Lucario hanyalah Pokemon yang kesepian dan membutuhkan seseorang untuk membimbingnya menjadi lebih kuat. Oleh karenanya Yellow Blast pun memohon agar diizinkan ikut bersama Roy. Kalau begitu apa boleh buat? Maka Roy pun menangkap Shiny Lucario dan menjadikannya sebagai teman barunya. Emma akhirnya tahu mengapa Kapten Pikachu milih untuk berkelana bersama Roy. Itu karena Roy sangat mirip dengan Fropriet, selalu menatap ke depan dan terus maju. Dikala semua anggota Rising Voltaker menyerah dan tidak melanjutkan petualangan mereka, tapi Roy terus melangkah. Dan Kapten Pikachu melihat itu. Dia melihat sosok Fropriet di dalam Roy. Intinya sekarang Roy perlahan-lahan menjadi seperti Fropriet, atau bahkan menggantikan perannya di masa depan sebagai pemimpin Rising Voltaker. Sekarang kita beralih ke episode berikutnya yang menampilkan arc baru Pokemon Horizon Rising Again. Ngising. Jadi Liko dan kawan-kawan memutuskan untuk pergi ke Blueberry Academy, bukan hanya untuk mempelajari Terapagos, tapi juga untuk berlatih dan menjadi lebih kuat. Ibaratnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Arc ini terlihat sangat menjanjikan dengan poster visual key art terbarunya yang keren banget. Tentunya kita juga bisa melihat karakter spesial akan tampil dalam arc ini. Sebenarnya para fans sudah lama ingin menyaksikan Blueberry Academy ditampilkan di anime Pokemon. Dan akhirnya Pokemon Horizon mewujudkan hal tersebut. Di trailernya kita bisa melihat Liko dan kawan-kawan yang baru saja sampai langsung disambut oleh Cyrano. Dan mereka pun menyaksikan berbagai pertarungan yang luar biasa. Di sini Uruto juga mulai tertarik dengan Terastal Pokemon. Apakah nantinya Uruto juga akan belajar menggunakan Terastal Pokemon? Bisa jadi Uruto akan mengikuti jejak Roy, bahkan menguasai Mega Evolution dan Terastal Pokemon sama seperti rivalnya tersebut. Selain itu, kita juga diperlihatkan dengan N yang kembali muncul. Sepertinya Samurott miliknya akan jadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Setelahnya kita diperlihatkan dengan Leslie, salah satu anggota Elite Four di Blueberry Academy. Dia bertarung menggunakan Plusle dan Mainan. Setelahnya, Crocalor dan Kilowattrel bertarung melawan Muskrada, menunjukkan bahwa Liko dan Roy sedang berlatih bersama. Drayton lalu muncul dan memanggil dua Pokemon, yang mengindikasikan bahwa akan ada double battle, mungkin ngelawan Roy. Setelah itu, kita melihat poster untuk arc baru ini, yang akan tayang pada 31 Oktober. Setelah arc Mega Evolution selesai ya guys ya. Sepertinya Liko dan kawan-kawan harus menghadapi anggota Elite Four Blueberry Academy. Semacam ujian untuk membantu mereka menjadi lebih kuat. Mirip dengan yang dilakukan di Naranja Academy. Bisa jadi Roy ngelawan Drayton, karena keduanya sama-sama berapi-api, keren, dan sama-sama terobsesi dengan Pokemon naga. Lalu mungkin Liko ngelawan Leslie, karena mereka terlihat agak mirip dan keduanya sama-sama menyukai Pokemon yang imut. Dan bisa dibilang keduanya punya ikatan kuat dengan keluarga, berjalan mengikuti jejak keluarga mereka. Kemudian Dot melawan Amaris, karena Dot sangat teknologis, sedangkan seluruh gaya Amaris adalah bertingkah seperti robot dan komputer. Dan mungkin Uruto ngelawan Crispin, karena mereka berdua sama-sama penuh kekacauan. Pertarungan itu pasti akan sangat keren untuk membantu Liko dan kawan-kawan semakin bertambah kuat.